Ketua Komisi 4 DPR RI, Sudin, meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mengevaluasi analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL proyek reklamasi oleh PT Sinar Jaya Inti Mulia SJIM di Pantai Karangjaya, Kelurahan Karangmaritim, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Sudin menduga ada kejanggalan proses AMDAL yang dikeluarkan oleh KLHK. Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung ini, jika warga sekitar menolak proyek reklamasi tersebut, seharusnya KLHK melakukan evaluasi ulang. Sebab menurut Sudin, rakyat harus hidup nyaman dan hak mereka terpenuhi tanpa ada gangguan dari manapun. Sudin menyarankan kepada pihak perusahaan mengajukan gugatan ke PT UN jika tidak menerima penghentian paksa oleh KLHK. Sementara, pengamat lingkungan hidup Universitas Lampung, M. Tohabe Sampurna Jaya mendesak pemerintah mengevaluasi ulang AMDAL reklamasi PT SJIM. Hal itu perlu dilakukan karena adanya gejolak dari para nelayan dengan adanya proyek reklamasi tersebut. Toha menyarankan pemerintah mempertimbangkan kembali luas lahan reklamasi yang mencapai 14,83 hektar. Menurutnya, akan banyak dampak yang bisa terjadi ke depannya. Ia mengatakan dampaknya jelas menyangkut beberapa aspek. Pertama sosial ekonomi, lalu dampak kuantitas dan kualitas buangan air yang akan masuk ke laut karena tertutup reklamasi. Sehingga dampak fisik dan kimia harus dipertimbangkan. Kemudian, dengan adanya reklamasi tersebut, jarak nelayan untuk menangkap ikan tentu akan semakin jauh. Pembiayaan bahan bakar kapal semakin banyak karena jarak semakin jauh, lanjutnya. Toha menegaskan AMDAL reklamasi PT SJIM agar dievaluasi ulang mengingat dampak besar yang akan ditimbulkan dalam proyek tersebut baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menurutnya, bila AMDAL sudah dikeluarkan, maka harus dilihat rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pengawasan lingkungan karena merupakan dasar izin AMDAL. Ia menjelaskan bahwa perlu dievaluasi dampak yang bersifat besar maupun dampak penting dari adanya proyek reklamasi itu. Ini harus diketahui bukan hanya pelaksana proyek tetapi juga masyarakat. Menurutnya bila semua masyarakat sudah diajak sosialisasi, tentu polemik reklamasi itu tidak akan bergejolak seperti saat ini. Sebelumnya diberitakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan sementara kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh PT Sinar Jaya Inti Mulia di Pantai Karangjaya, Kelurahan Karangmaritim, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Hal itu dilakukan karena PT SJIM belum mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Lisa Derni mengatakan penghentian sementara reklamasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP-KKP. Kegiatan reklamasi dihentikan sementara oleh tim dari PSDKP Pusat. Diberhentikan dan akan dibuka kembali setelah mereka mendapat izin PKPRL karena ini adalah izin prinsip dasarnya. Lisa mengungkapkan, pihak PSDKP-KKP tidak memberikan waktu berapa lama perusahaan tersebut harus mengurus izin PKKPRL. Hal tersebut lantaran banyak yang harus dilengkapi termasuk hak dari para nelayan. Lisa menjelaskan, PT SJIM memang telah memiliki sejumlah izin mulai dari izin penetapan pemenuhan komitmen pembangunan terminal untuk kepentingan sendiri yang dikeluarkan tahun 2020. Kemudian, surat izin reklamasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Januari 2023. Izin lingkungan pada Februari 2022 dan izin penetapan pemenuhan komitmen penyesuaian izin pengoperasian TUKS diterbitkan Kemenhub pada April 2023. Lisa menjelaskan, dari total 14,83 hektar lahan yang mendapatkan izin reklamasi, luas lahan yang sudah dilakukan reklamasi oleh perusahaan adalah 1,4 hektar. Ia mengatakan, izin reklamasi 14,83 hektar, tapi baru direklamasi 1,4 hektar. Kalau mereka segera mengurus dan selesai maka sudah boleh lagi beroperasi. Dan ini yang dihentikan adalah reklamasinya, untuk aktivitas kantoran masih boleh. Lisa menjelaskan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan di lokasi reklamasi sampai perusahaan melengkapi izin PKKPRL. Lisa menerangkan, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, apapun bentuk kegiatan yang memanfaatkan ruang laut maka harus dilengkapi izin PKKPRL.
Ia juga mengatakan bahwa prinsip dasar adalah PKKPRL. Jadi harus dipenuhi selama dia memakai ruang laut seperti keramba jaring apung, tambak, tempat wisata yang memakai ruang laut harus ada izin PKKPRL. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Kupas TV, melaporkan.